Halo guys, welcome back. Kita akan bercerita lagi tentang film horor. Bersama Mang JL, kita akan melanjutkan alur film Fobia 2 di segmen yang keempat. Yo, seperti biasa, siapin kopi dulu dan sejabana. Bala-bala, goreng pisang, cipe, suuk, atau naon kek hek jualan iderkeun ku si laing teh. Haha, heureuy lur, canda guys. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Film keempat di Fobia 2 ini menceritakan seorang janda muda yang meranang satu. Wow, janda. Namanya Nak. Dia seorang penjual mobil bekas. Judul film ini pun judulnya Mobil Bekas Laka. Hari itu ada sepasang suami istri yang ingin membeli mobil pada Nak. Suami istri itu bertanya, apakah mobil ini pernah kecelakaan? Oh tidak, santai saja pak. Mobil ini hanya dipakai untuk berbelanja sama ibu rumah tangga saja. Kilometernya saja tidak sampai 20.000, kata Nak. Saat Nak berdiskusi dengan pembeli itu, tiba-tiba ada yang datang, seorang tante-tante. Au, tante. Si tante itu marah-marah pada Nak. Si tante itu merasa ditipu oleh Nak karena anaknya hampir meninggoy menggunakan mobil itu. Si tante itu melempar kunci mobil ke tubuh Nak. Nak heran kenapa si tante itu bisa tahu kalau mobil itu bekas kecelakaan, padahal pegawainya sudah memperbaiki, mendempul, dan mengecat dengan sempurna. Nak sudah biasa memperbaiki mobil-mobil bekas kecelakaan, tapi masalahnya Nak tidak jujur ke pembeli terkait sejarah mobil-mobil tersebut. Tiba-tiba terdengar suara klakson berbunyi. Nak pun nyamperin ke tempat suara itu berasal. Nak mencoba nongol ke salah satu mobil yang ada di situ. Tiba-tiba, haha, Tuy. Ya, dia Tuy. Tuy anak satu-satunya Nak yang lincah dan aktif, suka bercandain mamahnya. Tuy menggemaskan ya bun. Terus klakson itu bunyi kembali, padahal kan Tuy. Saat Nak melihat CCTV, Tuy terlihat masih sedang bermain. Lalu Nak dikagetkan dengan seorang security. Security itu meminta izin pulang dulu sebentar karena istrinya kehilangan kunci apartemennya. Dan si security itu berkata akan kembali lagi. Tapi pas saat Nak menengok lagi ke CCTV, Tuy sudah tidak terlihat lagi. Nak pun turun ke lokasi untuk mencari Tuy langsung. Tuy, kau di mana? Ibu sudah mau pulang. Nak sesekali melihat-lihat ke dalam mobil dari kaca. Lalu Nak ke atas lagi mengambil kunci-kunci mobil itu dan satu persatu dicoba. Pada saat Nak dalam kepanikan, tiba-tiba ada seorang pedagang karangan bunga keliling. Nak pun heran, kenapa si tukang bunga itu bisa masuk ke situ. Nak menyuruh keluar si tukang bunga itu. Lalu Nak mencari Tuy kembali dan berkata, Bu Tuy, kau di mana? Berhentilah mempermainkan ibu. Nak terus saja mencari-cari sambil menangis. Nak berkata lagi, Tuy, ibu tak mau bermain lagi, ayo kita pulang. Dalam kepanikan, Nak memutar ulang perekaman CCTV itu. Nak melihat Tuy berlari-lari mengejar mobil mainannya. Lalu di CCTV itu terlihat Tuy sedang mengobrol dengan seseorang, tapi tidak terlihat Tuy sedang ngobrol dengan siapa. Setelah dilihat-lihat lagi, ternyata Nak melihat Tuy sedang mengobrol dengan seseorang di dalam mobil.
Lalu Nak turun kembali dan nyamperin mobil itu, lalu membukanya. Mobil itu tiba-tiba nutup sendiri. Lalu Nak menoleh ke belakang. Nak melihat seseorang berjalan, sebut saja Simbo. Nak mengikuti Simbo. Nak juga mendengar Simbo meringis seperti yang kesakitan. Lalu Nak bertanya pada Simbo, "Bo, kau tidak apa-apa?" Nak juga berkata, "Kami sudah tutup." Lalu Nak nyamperin Simbo itu dan berdiri di hadapannya. Nak kaget dan menjerit melihat perut Simbo itu meleduk dan mengeluarkan apa itu. Nak pun lari terbirit-birit. Saat Nak terjatuh, Nak melihat mobil mainan Toy melaju. Nak mencari-cari lagi. "Toy, di mana Toy? Toy?" Teruslah Nak mencari-cari bahkan ke kolong mobil. Lalu Nak kaget saat terbangun melihat anak kecil yang berlumuran berteriak-teriak. Nak berlari dan diam sejenak di dekat mobil. Tak lama sosok Tui berlari di hadapannya. Nak pun mengejar Tui yang masuk ke dalam mobil. Lalu saat Nak ada dalam mobil, Nak terkunci seorang diri. Nak ketakutan, tiba-tiba di sebelahnya ada jurik. Jurik apakah itu? Sepertinya jurik sene. Soalnya makhluk itu menjadi api yang membara. Nak pun berhasil keluar dari mobil itu. Tapi Nak kaget saat melihat mobil di sekitarnya berubah menjadi rusak-rusak seperti baru kecelakaan. Scene tambah seru lagi. Pada saat Nak mau membuka pintu mobil, seorang pedagang karangan bunga kembali lagi dan menawarkan kembali bunga dengan wujud yang sudah berbeda. Nak menjerit ketakutan. Saat masuk mobil, Nak beberapa kali tidak bisa menyalakan mesinnya. Beberapa kali juga dia mendengar suara gedor-gedor dari mobilnya. Tapi entah dari mana suara itu. Lalu kemudian saat mobilnya berjalan, lagi-lagi mesin mobilnya nggak berebet. Nak pun turun dari mobil itu. Nak melihat ada tetesan darah. Terlihat sepatu Tui juga yang terjatuh dari kap mobil. Ternyata Tui ada di dalam kap mobil itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan sudah dapat dipastikan Tui sudah tewas. Itulah mengapa Nak tadi mendengar suara gedoran dari mobilnya, yang dimana suara gedoran itu berasal dari Tui yang kesakitan saat mesin mobilnya dinyalakan. Seperti itulah demikian cerita dari segmen 4 Fobia 2 ini. Mang Jel haus. Sepertinya Mamang harus minum dulu. So thank you banget buat kalian yang udah setia nemenin Mama ngalur. Nantikan segmen selanjutnya sekaligus segmen terakhir di Fobia 2. Oke, jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe tentunya. Buat yang belum subscribe, see you di next video.